Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat mendengarkan apa yang akan saya sampaikan di materi kelima tentang metode desain komunikasi visual. Di pertemuan ini kita akan membahas tahapan dan proses desain. Di pertemuan selanjutnya kita membahas tentang black box dan glass box, sebuah kemampuan yang perlu dilatih dan dimiliki oleh desainer menggunakan kedua otaknya dengan cara yang optimal, dengan cara yang di waktu yang tepat dalam tahapan yang tepat. Black box untuk kemampuan kita berpikir kreatif, sedangkan glass box adalah kemampuan kita, kemampuan desainer untuk berkomunikasi, mengkomunikasikan. Dalam kebutuhan masing-masing memiliki karakter yang berbeda tentunya. Untuk berpikir kreatif, kita perlu spontanitas, kita perlu proses-proses yang intuitif, yang spontan, yang tidak sadar, yang sangat meledak-meledak, yang tidak tertebak, yang magical. Tapi dalam proses komunikasi, kita memerlukan hal yang rasional, karena kita perlu berkomunikasi dengan orang lain, baik itu desainer, sesama desainer, baik itu atasan kita, baik itu bawahan kita, baik itu klien kita, baik itu user at uh, the end user, gitu ya. Mau tidak mau kita perlu lebih rencana, perlu rencana yang baik, perlu hal yang terstruktur, perlu logika, perlu step by step. Karena ada hal yang perlu kita pertanggungjawab. Kemudian di materi ini kita akan membahas dua hal, yaitu tahapan desain dan proses desain. Tahapan desain atau design stage itu pada dasarnya kita hanya membicarakan kecenderungan dan emphasis atau penekanan pada cara kalian berpikir, cara kita berpikir, atau cara kita berkarya. Ada paling tidak tiga kecenderungan. Yang satu adalah divergen atau melebar, yang satu adalah transformasi, dan yang ketiga adalah di konvergen atau mengerucut, yang kita akan alami ini dalam tahapan dalam proses yang berbeda-beda, ya akan berulang-ulang dan berbeda-beda. Dalam proses atau tahapan divergen atau diverge, ini adalah proses di mana kita memperluas atau memperlebar batas dari konteks atau situasi desain. Maksudnya adalah ketika kalian mendapatkan sebuah problem desain, ketika kalian perlu menyelesaikan sebuah problem, maka kalian akan melakukan satu hal, yaitu riset. Dalam proses riset, itu adalah tindakan kalian untuk memperluas data kita. Kita cari informasi sebanyak-banyaknya sehingga ada di titik kalian ada di titik di mana informasi itu cukup luas dan informasi yang kalian dapatkan cukup inspiratif untuk mencari solusi. Akan ada batasannya tentunya, kalian tidak bisa terus melebar. Dalam tahapan ini, proses yang namanya evaluasi, proses-proses kritis itu ditunda, ditangguhkan. Nanti dulu, kita jangan dulu berkomentar. Nanti dulu, kita jangan dulu mengkritisi apa yang kalian cari. Ketika kalian riset, risetlah, cari data sebanyak-banyaknya. Sehingga dalam proses ini kita memerlukan cara berpikir yang sangat fleksibel. Kita perlu terbiasa dengan hal-hal yang tidak jelas. Kita perlu terbiasa dan nyaman dengan hal-hal yang samar dan uncertain, gitu ya, unsettling, uncertain, dan fuzzy. Tidak tahu di mana ini sebenarnya. Kita harus explore. Tahapan ini penting karena upaya kita untuk keluar dari asumsi yang lama. Karena bisa jadi kita tahu tentang sebuah masalah kebetulan, tapi belum tahu semua hal tentang masalah tersebut. Saat takutnya asumsi yang kita punya itu tidak sesuai dengan problem yang sebenarnya kita hadapi. Kita mengambil jalan pintas dengan informasi yang kita punya. Kita tidak melakukan riset dan kita menjudge sebuah problem sebelum kita riset. Kita perlu mencari fakta untuk mengetahui bentuk dan konteks dari masalah yang akan dihadapi. Maka dari itu, tahapan diverge itu sangat diperlukan. Salah satunya adalah di awal ketika kita mencari permasalahan. Time to research. Contohnya dari sedikit, keywordsnya adalah dari sedikit menjadi banyak.
Dalam tugas yang kalian hadapi, misalnya dalam DKV 1, kalian ditugaskan untuk mencari wayfindings, untuk riset. Misalnya kalian ditugaskan untuk mendalami masalah science system atau wayfindings di rumah sakit. Kita bongkar tuh, kalian belum tahu apa-apa. Cara nyari eh, apa yang perlu dicari, kalian perlu melebarkan pikiran kalian. Apa ya yang kira-kira berkaitan, gimana cara bayar, gimana cara mencari sesuatu, science system untuk kalau ke toilet gimana ya, kalau ada emergency gimana, kalau exit-nya lewat mana ya, kalau habis bayar cari obat kemana ya, itu salah satu wayfinding yang perlu kalian cari tahu. Kalian tidak bisa menjudge baik atau buruk sebelum kalian ke lapangan, salah satunya untuk mencari tahu dari masalah topik yang satu yaitu rumah sakit, kalian mencari data yang bercabang sangat banyak, diverge, melebar. Tahapan kedua adalah tahapan transformation atau transformasi. Nah, di tahapan ini kalian udah tadi itu udah cari data banyak, sudah diverging. Tahapan ini adalah titik di mana tujuan, titik di mana brief design yang nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, dan batasan-batasan masalah sudah mulai terbentuk. Transformasi adalah mengubah data dari yang kalian temukan yang tidak teratur menjadi lebih teratur. Kalian mengambil insight dari situ, kalian menemukan pola, kalian menemukan karakteristik, kalian mengelompokkan data dan lain-lain sebagainya. Ini adalah masa di mana variabel-variabel penting yang perlu kalian angkat tergantung dari topik desainnya tentunya itu sudah diidentifikasi dan batasannya sudah kalian ketahui. Ini yang tadi saya sebutkan adalah kalian membuat dan menemukan pola. Yang tadinya masalah ini sangat kompleks, kita ubah menjadi lebih sederhana. Baik dengan cara penyederhanaan, pengelompokan, dan lain-lain sebagainya. Dan kita mulai bisa menentukan nih, mana sih yang perlu, mana yang nggak perlu, atau mana yang tidak perlu diangkat atau ditekankan. Ya. Dalam tahap ini kita berupaya untuk mengubah masalah menjadi jauh lebih terstruktur. Yang bisa dipecahkan, ini salah satunya adalah bisa dipecahkan secara terpisah. Kita bisa bagi tim tuh. Oh ini kapan dipecahkan oleh tim yang mana dan secara strategi seperti apa. Itu adalah tahap transformasi. Waktunya kita ganti gigi dibanding riset. Keywords yang bisa kalian gunakan salah satunya adalah kita cari pattern, kita cari pola. Contoh yang dari tadi ini bisa ada pola, kalian menggabungkan, kalian menyederhanakan, kalian ubah, modifikasi, dan seterusnya. Yang salah satu tujuan akhirnya adalah mengubah sudut pandang kalian. Tahapan ini bisa terjadi bukan hanya dalam proses data, tapi juga dalam proses pengembangan desain. Contohnya adalah ketika kalian mentransformasikan motif jung dari Lampung misalnya, atau motif kapal. Kenapa dia disebut jung? Karena kan berasal dari perahu yang saat itu banyak, perahu Cina yang berlayar yang disebut jong, jadi disebutnya motif jung, motif perahu. Ini mau diapain nih sama kalian nih? Kalian bisa gabungkan menjadi besar, kalian bisa sederhanakan menjadi pixel-pixel, atau kalian transformasikan menjadi motif yang tiga dimensi misalnya. Itu salah satu adalah metode transformation in a sense. Tahu data. Ketika kalian menemukan data yang banyak, lalu kalian kelompokkan, kalian mengubah itu menjadi kelompok tertentu dan mengambil kesimpulan dari data yang kalian dapatkan, itu adalah proses transforming. Sampai kalian menemukan, oh ini nih masalahnya, oh ini nih yang perlu kita angkat. Dalam pencarian data, dalam pembuatan sebuah brief, pembuatan sebuah problem statement, hindari yang namanya istilah tidak ada. Maksudnya adalah apa masalah dari contohnya findings dari rumah sakit tersebut. Kalian lalu gunakan istilahnya tidak ada science system. Hindari menggunakan. Kenapa? Karena di titik itu kalian tidak berupaya menjadi lebih kreatif.
upaya bridging atau potong kompas kalian melihat masalah adalah masalahnya apa? Tidak ada. Maka solusinya adalah diadakan. Itu solusi pengadaan, bukan solusi kreatif. Kalian gunakan istilah terminologi lain dan sudut pandang yang lain. Ini bukan hanya tidak menggunakan istilah saja, tapi ini adalah bagaimana kita merubah pola pikir, gitu ya. Bisa jadi problemnya adalah daripada kita bilang tidak adanya sign system yang menunjukkan toilet gitu misalnya, kita akan lebih baik berbicara user dari sudut pandang user kesulitan menemukan toilet. Nah, alasannya apa? Maka kalian akan menemukan banyak sekali alasan. Jangan-jangan problemnya bukan hanya tidak adanya sign, tapi ada hal lain. Apakah penerangan yang tidak bagus, apakah posisi sign-nya ternyata, apakah fontnya yang kurang besar, apakah bah apakah memang salah satunya tadi tidak tersedia, atau memang tidak ada toilet, atau jangan-jangan ada sign-nya tapi toiletnya yang tidak ada, dan seterusnya, gitu ya. Itu contoh kenapa kita perlu menghindari istilah tidak ada, karena menutup kreativitas dan menutup eksplorasi. Tahapan yang ketiga adalah tahapan convergence. Tahapan convergen atau tahapan yang mengerucut. Di sini kalian seringkali menemukan ketika kalian memilih alternatif, misalnya dari 10 alternatif pilih menjadi 3, dari 3 pilih menjadi 1. Itu adalah proses yang convergen. Semua permasalahan sudah terpetakan di dalam konteks riset ya. Semua variabel sudah teridentifikasi, tujuan sudah ada, maka kalian mengubahnya menjadi istilah yang namanya brief design. Nanti kita lihat apa maksudnya. Intinya mengurangi, dan mengurangi. Dalam cara berpikir ini berbeda dengan tahapan pertama, diverge, yang butuh cara berpikir lebih fleksibel. Dalam konvergen, kita butuh cara berpikir yang lebih rigid. Indikatornya apa? Kita harus lebih kritis untuk memilih tentunya, karena kita perlu memilih. Maka switch otak yang kita gunakan adalah cara berpikir yang persisten, rigid, dan kritikal. Dari banyak menjadi sedikit. Ini contohnya bagaimana tahapan desain biasanya bekerja. Dari awal kalian dari nggak tahu apa-apa atau dari satu titik kalian lebarkan, lalu kalian ubah, lalu kalian perfeksi lagi. Dari nggak tahu masalahnya apa, kalian riset, lalu kalian menemukan solusi, kalian kembangkan lagi solusinya, lalu kalian pilih lagi, dan seterusnya. Ini akan kita lihat bagaimana itu terjadi dalam proses desain. Submateri yang kedua adalah proses desain atau desain proses. Berbeda dengan tahapan desain, proses desain ini menekankan pada urutan prosedur yang bertahap. Berbeda dengan yang tadi, itu pendekatan dan penekanan penggunaan cara berpikir dan cara berpikir. Ini adalah urutan. Proses desain setiap peminatan dan setiap keilmuan desain akan berbeda-beda secara detail. Meskipun secara umum biasanya mirip ya, tapi secara detail akan berbeda-beda. Ketika kalian membuat logo akan berbeda prosesnya dengan membuat film misalnya, atau berbeda dengan membuat infografis, akan berbeda secara detail. Secara umum tapi akan mirip gitu ya. Nanti sekarang kita akan berbicara secara umum, di lain waktu kita akan berbicara secara lebih mendetail. Contoh proses yang pertama adalah desain proses double diamond yang dikembangkan oleh British Design Council. Ini sebenarnya adalah framework atau kerangka berpikir proses yang kalian bisa ikuti. Secara umum, detailnya akan berbeda-beda seperti yang saya bilang. Dalam proses ini, desain terbagi menjadi 4 proses. Proses pertama adalah discover, lalu define, lalu develop, dan deliver. Kalian bisa lihat nih, ini familiar nih visualnya. Ini berkaitan dengan yang tadi kita sebut tahapan desain. Dalam proses discover menuju define, pendekatan berpikirnya adalah diverge, melebar.
Karena di tahap ini kita perlu mendapatkan insight dari sebuah masalah. Kita perlu cari data, kita perlu riset, kita perlu membuka pikiran kita. Lalu setelah data kita ambil, lakukan transform otak kita. Ini apa nih? Ada pola tertentu nggak ya? Apa ya sebenarnya masalahnya? Ada keterkaitan tidak ya satu sama lain? Setelah itu kalian mulai mendefinisikan masalah. Apa nih kira-kira masalahnya yang terjadi ya? Kalian menggunakan cara berpikir yang konvergens, lebih kritis, lebih logis, lebih rigid dengan indikator-indikator penilaian. Kayaknya ini nih, kayaknya ini lebih efisien. Dari eh, visibilitas, dari viability, kalian mengambil sebuah eh, area untuk difokuskan. Di tahapan desain adalah kalian memilih area untuk difokuskan. Setelah itu muncullah baru problem definition-nya. Di awal ketika riset, belum ada pernyataan masalah. Baru ada masalah secara umum. Setelah kalian riset, baru bisa muncul pernyataan masalah yang biasanya tertuang dalam desain brief. Desain brief berisi strategi-strategi desain apa yang perlu kalian gunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Ini nanti akan kita bahas di pertemuan yang lain. Setelah itu gimana? Kalian masuk ke tahapan develop. Kalian mulai mendesain nih. Kalian familiar. Apa yang pertama dilakukan adalah bikin sketsa sebanyak-banyaknya. Dalam konteks studio awal DKV yang kalian sedang hadapi. Ini diverge lagi nih cara berpikirnya. Lalu transform lagi tuh cara kalian berpikir. Dikembangin desainnya, kalian ubah, kalian transformasi, simplifikasi, dan lain sebagainya. Terus gimana? Asistensi. Kalian pilih, kalian kembangkan, kalian fokuskan, kalian finalisasi, akhirnya menjadi satu solusi akhir. Itu adalah desain proses. Bertahap dan berurutan dari awal sampai akhir. Ini proses double diamond. Kemudian proses yang umum juga digunakan, ini hasil dari kajian kolaboratif dari asosiasi-asosiasi desain di Indonesia, mulai dari ADGI, ADPII, AIDIA, ADII, HDMI, yang mereka mewakili keilmuan-keilmuan desain, baik dari arsitektur, dari desain grafis, dari desain komunikasi visual, dari desain produk, interior, dan juga desainer mebel Indonesia. Dalam bukunya proyek desain kalian bisa ambil dan kalian baca jadi buku pegangan. Proses desain terdiri dari 5 tahapan. Tahapan definisi, meneliti, menggagas, mengembangkan, dan implementasi. Mirip dengan double diamond sebenarnya, tanpa visualisasi cara tahapan desainnya. Sedikit lebih detail di sini. Kalian bisa dalami satu persatu di tahap pendefinisian. Pertimbangkanlah brief klien kalian seperti apa. Tujuannya apa sih? Sasarannya apa sih? Kita perlu identifikasi masalah nih di sini. Kita perlu pendekatan baru kah? Atau kita pakai business as usual, pendekatan yang lama? Batasannya apa nih? Ada asumsi dulu nggak? Setelah itu baru kita bisa melakukan proses penelitian. Apa yang kita cari ada di sini semua. Dapat data riset, apalagi kita gagas. Kita cari ide awal. Habis itu apa? Kita develop desainnya, dan kita pada akhirnya setelah semua proses panjang sebuah desain, kita implementasikan desain yang kita buat. Itu materi mengenai tahapan dan proses desain. Semoga membantu untuk lebih memahami apa bedanya istilah tahapan dan proses, serta bagaimana seorang desainer menggunakan cara berpikir yang beda di tahapan yang berbeda, di fase yang berbeda, karena memang kebutuhannya saja berbeda. Kita akan bertemu lagi di materi yang lain mengenai metode desain komunikasi visual. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat melanjutkan belajar kalian masing-masing.